Dan itu adalah kalau itu passionnya memang passion Anda. That's your real passion. Dan kita sudah melalui itu karena Anda sudah dites di TML Assessment Center kan. Artinya adalah Anda sudah dites terkait dengan passion Anda itu di bidang accounting menurut tes psikologinya. But you need to prove this. Tinggal dibuktikan, dijuantahkan. So dia bisa termultiplikasi. Nah, terkait dengan energi. Bagaimana caranya produktif dengan menggunakan energy and attention? This is very important. You have to know your BPS. BPS itu apa? Biological peak state. Jam biologis puncak Anda. Ada orang yang artiannya adalah jam biologisnya di pagi hari. Pagi hari dia bugar banget, dia bisa konsentrasi dan lain-lain. Ada orang yang atensinya berlipat-lipat di malam hari. Artinya kalau dia lebih ke arah orang yang kalau kerja itu harus malam. Ada orang yang kerja harus pagi, ada orang yang kerja harus malam. Masing-masing orang beda. You define yourself. Tahu dulu. Your biological peak state. Nah, your biological peak state ini kalau sudah Anda tahu, maka letakkan aktivitas-aktivitas yang paling menyita, yang paling apa istilahnya? Influential, yang paling influential buat diri Anda atau yang paling berpengaruh, yang paling impact, yang memberikan impact besar. Letakkan di sini, Pak. Misalnya BPS saya itu adalah dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu adalah saya lagi atensinya tinggi-tingginya tuh. Nggak bisa, mau saya minum kopi, nggak usah ngapa-ngapain, saya bisa tuh melakukannya gitu. Ya udah, saya akan meletakkan itu adalah pada saat jam segitu. Misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya itu adalah paling signifikan untuk perusahaan. Yang menuntut perhatian penuh, yang menuntut pemikiran serius. Jangan dibalik. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang serius justru di BPS rendah. Jam-jam sisa, salvage time. Akibatnya apa yang terjadi? Ya tadi Anda bilang, nggak tuntas pekerjaan. Jadi pastikan bahwa ketika Anda bekerja itu, Anda selain Anda mendefinisikan task that you need to accomplish within one day, but you also have to do what? Evaluation. Define your BPS. BPS harus di-define. Jadi dengan demikian aktivitas-aktivitas yang paling pas, ya, yang paling signifikan, letakkan di BPS maksimum. Nanti kalau seumpamanya misalnya membuat, saya nggak tahu kalau di accounting apa gitu, tapi kalau misalnya yang paling signifikan adalah pekerjaan A, tapi Anda letakkan di jam 5 sore ke atas, yang Anda udah kecapean. Akibatnya jelek. Justru pada saat BPS tinggi, dihabiskan untuk ngobrol. Sayang kan Pak? Sayang. Dan ini adalah ciri-ciri pekerja yang tidak produktif. Nah Pak, kalau begitu artinya pada BPS rendah apa yang harus kita lakukan? BPS rendah cocok untuk aktivitas yang tidak membutuhkan attention tinggi. Hal-hal yang repetitif sifatnya. Hal-hal yang repetitif itu apa ya? Misalnya Anda punya pekerjaan posting atau apa, itu bisa Anda lakukan. Atau membuat ngerapihin apa yang Anda nggak perlu attention gitu, nggak perlu you attend bersih-bersih, bener-bener gitu ya, bersih-bersih. Betul, bersih-bersih. Merawat kalau Anda punya tanaman atau apa ya, nggak tahu apa hewan kesayangan Anda yang tidak terlalu menyita attention, yang tidak terlalu menyita attention Pak, yang tidak terlalu menyita attention. Berikan hal-hal yang repetitif, yang hal-hal yang sifatnya itu rutinitas pada saat itu. Jangan melakukan rutinitas pada BPS tinggi. Salah Pak. Jadi ternyata dengan demikian, kalau misalnya Anda mulai bekerja itu dari jam berapa? Sekitar Ini salah satu tips dari saya. Misalnya Anda mendefine diri Anda tuh bekerja itu adalah jam 8. Ya, jam 8 harus di kantor. Berarti Anda berangkat misalnya 30 menit, katakan jam 7. Maka Anda tuh harus bangun, itu adalah 3 jam kurang jam 7, jam 4. Karena itu rumusnya Pak. Sebelum Anda beraktivitas, kurangi 3. Anda butuh untuk melakukan rutinitas pagi. Kayak tadi yang saya bilang, men-set apa yang mau di-accomplish pada hari ini.
lalu kemudian mengolah fisik Anda. Kok fisik jadi penting Pak? Kan penting, kalau fisik Anda nggak diolah, maka energi nggak berlipat. Don't forget to exercise. Eat less and exercise, orang bilang. Eat less and exercise. Makannya sedikitin dan exercise. Syukurnya adalah di pekerjaan saya ini mengharuskan saya untuk aktif. Eat less and exercise. Jam 8 ini, nah nanti kan begini ya. Misalnya Anda buat 9, 10, apa gitu ya, 11 dan selanjutnya gitu. Ternyata ada ini list pekerjaan yang boleh di sini dalam slot ini. Itu adalah ini. Ini adalah ini. Ini adalah ini. Ini adalah ini. Anda punya direktori sendiri, Anda punya kamus sendiri, Pak. Inilah yang disebut sebagai harga jam. Tidak sama setiap jam, Pak. Harganya, walaupun orangnya itu satu. Misalnya Anda gitu ya, you pay by the hour 100.000 misalnya. Nggak fair Pak, kalau ini 100.000, nggak fair kayak gitu Pak. I challenge you. Kenapa? Karena ada 3 itu. Time sama, attention. tapi attention dia kan udah, you kasih saya attention yang savage, yang udah tinggal dikit-dikit banget. And I still have to pay you the same. It's not fair. Betul nggak Pak? Energi juga demikian. Ya. Jadi kan kalau orang paid by the hour berarti semakin banyak dia bekerja, Semakin banyak bayar. semakin banyak bayarannya. Padahal di ujung-ujung hari, ya itu adalah yang paling nilai utilitasnya paling rendah. Jadi transaksi tersebut justru malah paling buruk. Kalau menggunakan knowledge atau menggunakan wisdom di era informasi, kalau di zaman dulu iya Pak. Tapi sekarang kita hidup di zaman informasi. Attention Pak. Karena artinya apa? Yang paling banyak juga untuk membunuh atensi kita sendiri. Apa itu Pak? Gadget. So make sure di BPS itu gadgetnya itu harus ditaruh di ruangan lain. Only at BPS time. Supaya itu enggak, BPS itu nilai attentionnya nggak drop. Kenapa? Karena dikit-dikit kan Lihat. mungkin Anda bisa pasang statement di profile Anda gitu ya. Saya nggak akan unreachable dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi untuk melatih orang, nanti otomatis orang akan, oh kalau mau menghubungi Pak Amsal itu bukan karena Anda sibuk, bukan Anda pura-pura atau sok sibuk, tapi memang you value your life. Karena you value your life, Anda menghargai diri Anda. You need to value your life before others can value you. Bagaimana orang lain bisa menghargai Anda kalau Anda nggak menghargai diri Anda sendiri?